Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Jumat 9 Juli 2021, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-14. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilanda, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius, bab atau pasal 10, ayat 16 sampai dengan ayat 23. Pada suatu hari, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang. Karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena nama-Ku. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang." Saudara-saudari yang terkasih, penginjil Matius melalui warta sabdanya yang kita renungkan bersama pada hari ini mengisahkan tentang dua hal utama, yakni nubuat tentang penderitaan dan pesan-pesan berupa nasihat dan penghiburan untuk menghadapi penderitaan itu. Pada bagian awal kisah tadi, saudara-saudari yang terkasih, ada gambaran Yesus akan penderitaan-penderitaan yang akan dialami para murid Kristus. Mereka juga diberi petunjuk bagaimana harus menanggung penderitaan itu dan bagaimana terus bekerja di tengah-tengah penderitaan yang mereka alami. Yesus melihat jauh ke depan, melebihi apa yang terjadi pada tugas murid-murid sekarang ini. Karena kita tidak mendapati mereka menjumpai penderitaan atau penganiayaan besar ketika Kristus masih bersama mereka. Dan juga mereka tidak mampu menanggungnya dengan baik. Sebaliknya, saudara-saudari yang terkasih, di sini mereka diberi peringatan mengenai berbagai kesukaran yang akan mereka jumpai sesudah kebangkitan Kristus. Selama ini murid-muridnya hanya membayangkan kemegahan dan kekuasaan lahiriah. Namun sekarang Kristus memberitahu bahwa mereka harus berharap akan datangnya penderitaan-penderitaan yang lebih besar daripada yang sudah mereka alami selama ini. Dan bahwa mereka akan diseret ke dalam penjara, walaupun sebenarnya mereka berharap akan dijadikan penguasa. Saudara-saudara terkasih, baik bagi kita untuk diberitahu sebelumnya mengenai kesulitan-kesulitan yang akan kita jumpai, supaya kita bisa mempersiapkan diri untuk itu dan tidak menyombongkan diri seolah-olah kita sudah melepaskan kuk, padahal sebenarnya kita masih terbelit olehnya. Apa yang bisa diharapkan dari kawanan domba yang lemah, tidak berdaya, dan tidak terlindungi di tengah-tengah kawanan serigala buas, kecuali bahwa mereka akan merasa cemas dan dicabik-cabik. Orang-orang jahat itu seperti serigala. Mereka selalu ingin memangsa dan menghancurkan. Saudara saya yang terkasih, umat Allah adalah seperti domba di antara mereka yang mempunyai sifat dan keinginan yang berlawanan dan menjadi mangsa yang empuk dan mudah bagi mereka. Kelihatannya
Kristus tidak berbuat baik dengan menempatkan mereka ke dalam keadaan yang begitu membahagiakan ini, padahal mereka sudah meninggalkan semuanya untuk mengikutinya. Namun, saudara-saudara yang terkasih, ia tahu bahwa kemuliaan yang akan diberikan kepada domba-dombanya pada hari penghakiman nanti ketika mereka akan duduk di sebelah kanannya merupakan imbalan yang pantas bagi segala penderitaan dan pelayanan mereka ini. Mereka seperti domba di tengah-tengah serigala, dan ini sungguh menakutkan. Tetapi Kristuslah yang mengutus mereka, dan ini sungguh membuat mereka terhibur. Karena Ia yang mengutus mereka pasti juga akan melindungi dan meneguhkan mereka. Tetapi agar mereka tahu hal terburuk apa yang harus mereka hadapi, Ia memberitahu mereka secara khusus masalah-masalah apa yang harus mereka ketahui akan terjadi. Saudara-saudara yang terkasih, pada bagian akhir kisah tadi digambarkan bahwa orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Sangatlah menghibur dalam hal ini untuk mengetahui, pertama, bahwa akan ada akhir dari segala penderitaan ini. Penderitaan bisa saja berlangsung lama, namun tidak akan terus ada untuk selamanya. Lalu yang kedua, bahwa walaupun berbagai kesukaran itu terus berdatangan, kita bisa menanggungnya. Seperti halnya masalah-masalah itu tidak akan ada untuk selamanya. Demikian pula masalah-masalah itu bukan tidak tertahankan. Kita bisa menanggungnya sampai pada kesudahan, karena kita akan ditopang di atas kesukaran itu di dalam lengan-lengan yang kekal. Allah akan memberi kita kekuatan yang dibutuhkan. Lalu akhirnya yang ketiga, keselamatan merupakan upah kekal bagi mereka yang bertahan sampai pada kesudahannya. Badai topan dan cuaca buruk yang kita alami sekarang tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kebahagiaan abadi yang akan kita nikmati pada saat kita pulang ke rumah Bapa. Iman akan mahkota kemuliaan telah menjadi penghibur dan kekuatan bagi orang-orang kudus yang menderita di segala zaman. Ini bukan hanya suatu dorongan bagi kita untuk bertahan, melainkan juga suatu ajakan agar kita bertahan sampai pada kesudahannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, berilah aku kesetiaan dan kekuatan dalam mewartakan Injil-Mu kepada semua orang yang kujumpai dalam hidupku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.